Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahayu dari kelas B Prodi Pendidikan Teknologi Pertanian Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan dasar bertanya lanjut. Dalam kegiatan pembelajaran, terdapat dua jenis keterampilan bertanya, yakni keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Nah, sebelum membahas mengenai keterampilan dasar bertanya lanjut, mari kita cari tahu apa sih itu keterampilan bertanya dasar, karena keduanya saling berhubungan, teman-teman. Nah, jadi keterampilan bertanya dasar adalah pertanyaan pertama atau pembuka untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari siswa. Nah, untuk menindaklanjuti pertanyaan pertama, diikutilah oleh pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya inilah yang disebut dengan pertanyaan lanjut. Jadi, pertanyaan lanjut adalah kelanjutan dari pertanyaan pertama atau pertanyaan dasar, yaitu mengorek atau mengungkapkan kemampuan berpikir yang lebih dalam dan komprehensif dari pihak yang diberi pertanyaan. Nah, dalam hal ini biasanya itu siswa. Selanjutnya adalah tujuan dari bertanya lanjut. Nah, terdapat 4 tujuan dari bertanya lanjut. Yang mana yang pertama yakni mengembangkan kemampuan berpikir siswa untuk menemukan, mengorganisasikan, atau menilai atas informasi yang diperoleh. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lebih lengkap dan relevan. Kemudian yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan dan memunculkan ide-ide yang lebih kreatif dan inovatif. Kemudian yang terakhir, yang keempat, memberikan kesempatan untuk melakukan proses pembelajaran kepada hal-hal yang lebih analisis, rumit, dan kompleks. Nah, selanjutnya mari kita beralih kepada prinsip bertanya dasar. Nah, sebagaimana yang dikatakan tadi, bahwasanya keterampilan dasar bertanya lanjut itu berhubungan dengan keterampilan bertanya dasar. Nah, di mana prinsip-prinsip yang berlaku pada keterampilan bertanya dasar berlaku pula lah pada prinsip bertanya lanjut, di mana prinsip-prinsip tersebut antara lain kehangatan, keantusiasan, menghindari kebiasaan mengulangi pertanyaan sendiri, mengulangi jawaban siswa, menjawab pertanyaan sendiri, mengajukan pertanyaan ganda, dan pertanyaan yang memancing jawaban yang serentak. Berikutnya adalah penggolongan bertanya lanjut. Nah, dalam hal ini pertanyaan lanjut itu digolongkan menjadi 5, teman-teman, yakni yang pertama yaitu pertanyaan pengetahuan, knowledge atau recall question. Nah, pertanyaan ini adalah jenis pertanyaan yang mengharapkan siswa dapat mengenal atau mengingat informasi. Pertanyaan ini biasanya menggunakan kata-kata kapan, siapa, di mana, dan sebutkan. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan pemahaman, comprehensive question. Nah, yaitu pertanyaan yang menghendaki jawaban yang bersifat pemahaman dengan kata-kata sendiri. Pertanyaan ini diarahkan untuk membuktikan bahwa siswa telah mempunyai pengertian yang cukup untuk mengorganisasikan dan menyusun materi-materi yang telah diketahui sebelumnya. Nah, yang ketiga, pertanyaan penerapan atau aplikasi question. Nah, yaitu pertanyaan yang menghendaki jawaban untuk menerapkan pengetahuan atau informasi yang diterimanya. Dalam hal ini, kemampuan mengingat, menginterpretasikan atau mendeskripsikan itu diperlukan dan menjadi salah satu indikator dalam hasil pembelajaran. Kemudian yang keempat, pertanyaan sintetis atau synthesis question. Nah, yaitu pertanyaan yang menghendaki jawaban yang benar, tidak tunggal tetapi lebih dari satu, dan menuntut murid untuk membuat ramalan atau prediksi, memecahkan masalah, mencari komunikasi. Nah, pertanyaan ini digolongkan pada pertanyaan tingkat tinggi yang meminta siswa menampilkan pikiran-pikiran yang original dan kreatif. Kemudian yang kelima, pertanyaan evaluasi atau evaluation question, yaitu pertanyaan yang menghendaki jawaban dengan cara memberikan penilaian atau pendapatnya terhadap suatu isu yang ditampilkan. Pertanyaan ini digolongkan kepada pertanyaan tinggi, bahkan merupakan puncak dari pertanyaan. Selanjutnya yaitu komponen bertanya lanjut. Nah, di mana komponen bertanya lanjut ini terdiri dari 4, teman-teman. Yang pertama yaitu pengubahan tuntunan tingkat kognitif pertanyaan. Nah, dalam hal ini
pertanyaan yang dikemukakan guru dapat mengandung proses mental yang berbeda dari proses mental yang rendah sampai dengan proses mental yang tinggi. Selanjutnya yang kedua yaitu pengaturan urutan pertanyaan. Nah, dalam hal ini, guru dapat mengatur urutan pertanyaan yang diajukan kepada siswa dari tingkat mengikat, kemudian pertanyaan pemahaman, penerapan, analisis, sintetis, dan evaluasi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu penggunaan pertanyaan pelacak. Nah, jika jawaban yang diberikan oleh siswa dinilai benar oleh guru, tetapi masih dapat ditingkatkan menjadi lebih sempurna, guru dapat mengajukan pertanyaan pelacak kepada siswa tersebut. Nah, terdapat beberapa teknik nih teman-teman dalam pertanyaan pelacak, yang mana dapat digunakan yaitu klasifikasi, pemberian alasan, kesepakatan, ketepatan, relevansi, contoh, dan jawaban kompleks. Kemudian yang terakhir yang keempat yaitu peningkatan terjadinya interaksi. Nah, dalam hal ini jika siswa mengajukan pertanyaan, guru tidak segera menjawab, tetapi melontarkannya kembali kepada siswa yang lain. Sebagai seorang guru, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pertanyaan lanjut, yakni yang pertama, sebelum memberikan pertanyaan, hendaknya guru sudah mengetahui jawaban yang dimaksud. Nah, sehingga jawaban yang menyimpang dari siswa dapat segera diketahui dan diatasi. Kemudian yang kedua, guru seharusnya mengetahui pokok masalah yang ditanyakan dan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan pokok yang dibahas. Yang ketiga, hendaknya guru memberikan pertanyaan dengan sikap hangat dan antusias agar muridnya itu dapat berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam hal ini, guru harus menunjukkan sikap yang baik, di mana waktu bertanya dan menerima jawaban dari siswa. Yang keempat, hendaknya guru menghindari beberapa kebiasaan yang tidak perlu, yang bisa merugikan siswa dalam proses belajarnya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari bertanya lanjut. Nah, di mana kelebihan bertanya lanjut itu, yang pertama, mempererat hubungan keilmuan antara guru dan siswanya. Kemudian yang kedua, melatih anak-anak mengeluarkan pendapatnya secara merdeka, sehingga dalam hal ini tuh pembelajaran akan jadi lebih menarik. Nah, yang ketiga, menghilangkan verbalisme, individualisme, dan intelektualisme. Selanjutnya yaitu kelemahan, di mana kelemahan bertanya lanjut ini yang pertama, mudah menjerumus kepada hal-hal yang tidak seharusnya dibahas. Kemudian yang kedua, bila guru kurang waspada, perdebatan beralih kepada sentimen pribadi. Kemudian yang ketiga, tidak semua anak mengetahui dan bisa mengajukan pendapatnya. Itulah tadi beberapa materi mengenai keterampilan dasar bertanya lanjut yang dapat saya sampaikan. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.